Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmah. Terkait dengan pembahasan yang nomor 3 ini, Habiban Al-Karim, mencermati fenomena akhir zaman ini, terutama yang ada di Indonesia ini, kadang-kadang kami menilai, terutama di media sosial itu ya, kok kayaknya kita sebagai umat Islam itu dibentur-benturkan dengan sesama itu ya. Dan menurut kami, yang satu digawangi oleh ya mungkin dzurriyyah Rasul juga, yang satu digawangi oleh yang notabene ulama juga gitu. Jadi kami sebagai anak di bawah ini bingung mau ikut yang mana itu. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon pencerahan dari antum ya Habibun Al-Karim, bagaimana kami mencermati keadaan yang sekarang ini. Syukron, terima kasih. Iya. Enggak usah Anda tadi itu mencari komentar yang membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Tapi Anda nilai aja, gini loh. Untuk yang sekarang misalnya, boleh ndak orang kafir itu memimpin orang mukmin? Selesai permasalahannya. Kalau boleh, berarti setuju dong nanti wali kota Mekah adalah orang kafir nanti. Kalau begitu, biarkan dong Israel menguasai Palestina kalau begitu. Ada apa perang? Selesai. Kalau begitu. Lah, ini tidak pakai jawaban ayat Quran atau hadis bisa kejawab kok sama orang awam ini. Kalau begitu nggak apa-apa dong, Madinah diatur sama Pak Ahok nanti, iya. Ya kan nggak bener, ini apa ini? Paham ya? Kalau memang itu di daerah Bali, gubernurnya orang Hindu, itu adalah hak mereka gitu. Tapi kalau daerah mayoritas umat Islam wajib tidak setuju. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna an waliyil amri. Kalau sudah kufur nggak bisa dong. Kalau semenjak bukan kufur, ya kita masih terima. Fasik pun masih kita terima. Tapi kalau sudah kafir nggak bisa, nggak ada. Udahlah, jangan nyari. Kita jangan mau dibodohi, gitu loh. Ini bagaimana ulama itu berani? Mau ulama, mau umarok, mau orang awam. Kalau keliru nggak usah diikuti, selesai. Nggak bisa ya. Untuk misalnya nggak setuju dengan cara ini atau cara itu hak masing-masing, tetapi harus sepakat dulu. Nggak bisa orang kafir dipimpin orang memimpin daerah orang muslim, nggak bisa, nggak boleh. Kalau boleh harus harus setuju Israel menguasai Palestina, selesai. Ntar lagi kalau misalnya Saudi dikuasai sama Amerika harus setuju dong. Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh. Nah, karena itu nggak usah kita bicara dengan mendengarkan bicaranya orang yang membela dirinya menyalahkan orang lain. Anda ndak ikut siapa-siapa, Anda ngikuti dengan orang yang benar, bukan orang yang salah. Kelas. Nggak benar itu nggak benar. Ini saya kira nggak perlu panjang lebar itu. Nah, nggak perlu pakai bawa kitab kok, nggak perlu buka-bukaan kitab. Ini bukan bahtul masail, tapi ini ba'tul masyakil. Ini buat muskilah tambahan, tambah buat ruwet, tambah buat fitnah di antara umat Islam. Bukan kalau bahtul masail itu membahas masalah untuk carikan solusi biar tidak bentur-benturan umat Islam. Ini tambah bentur-benturkan. Nggak ada perlunya itu semuanya. Laginya siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Siapa? Nak tepat, gila. Yang berhak untuk berfatwa ya ulama yang bagus. Kalau enggak jadi mugolid aja. Loh, alhamdulillah kita ini orang-orang NU ini punya Kiai Ma'ruf Amin yang mewakili ulama yang ada di Indonesia, yang sampai akhirnya dengan ilmunya dan didukung dengan yang lainnya menyatakan adalah haram. Selesai. Lah kok ono sing nom-nom
sok luwe pinter gitu loh. Berfatwa yang lainnya, ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang NU itu, terus terang. Adabnya orang itu NU itu santun sama yang sepuh, hormat kepada yang sepuh. Pegel kita. Loh, kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa? Nggak perlu kita komentar. Saya nggak ikut demo, tapi kita nggak perlu komentar. Tapi kita harus rasional. Jangan nanti kita membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Tidak ngenteni sing lulus teko pondok, arek tidak iso bahas itu. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo iki. Nggak masuk akal. Karena itu udahlah kita ngikuti yang sepuh-sepuh. Ya? Yang benar, yang hak. Nggak usah kita ngikuti bagaimana komentarnya yang ada di medsos. Waduh, tambah kacau nanti inti. Ya? Tambah kacau itu nanti. Yang jelas tidak boleh, tidak ada kompromi. Siapapun orang kafir yang menguasai Pasuruan, kita harus demo. Kita harus siap jihad. Siapapun orang kafir yang menguasai mayoritas Islam, wajib untuk ingkar umat Islam. Haram itu hukumnya untuk diterima. Jangan mau percaya dengan macam-macam yang dalil itu. Kalau enggak, satu saat nanti Mekah dikuasai orang kafir, inti aku harus berfatwa begitu nanti. Madinah dikuasai orang kafir, inti harus berfatwa begitu nantinya. Lah, dalilnya kita ini Al-Quran dan hadis, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Paham ya? Bhinneka Tunggal Ika itu bukan harus berarti kita ninggalkan Al-Quran dan hadis. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasron, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murnio jadi orang Islam, yang Kristen murnio jadi orang Kristen, yang Katolik murnilah dari orang-orang Katolik, yang Hindu murnilah jadi orang yang Hindu, yang Buddha murnilah jadi orang Buddha, yang Konghucu murnilah dari orang Konghucu. Jangan orang Islam ke Kristen-Kristenan, jangan orang Kristen ke Islam-Islaman, jangan orang Katolik ke Islam-Islaman, murni sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Kan repot. Orang Islam tadi itu jangan terlalu Islam setengah Kristen aja, seperempat Kristen, Kristen seperempat Islam, nggak bisa begitu. Ini Bhinneka Tunggal Ika namanya. Yang Islam, wah jadi orang Islam beneran 100% Muslim, yang Kristen 100% Muslim, 100% Kristen, yang Katolik bebas. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan nanti dalil Bhinneka Tunggal Ika kita harus menyetujui pemimpin kafir untuk memimpin orang Islam. Nggak boleh dalam Islam kok. Kita jadi orang Islam 100%. Jangan nanti dalilnya, tuh lihat bagaimana di London. Yang jadi wali kota di sana adalah orang Islam. Loh, mereka tidak punya larangan. Di dalam agama mereka tidak dilarang orang Islam memimpin orang Kristen, tapi di dalam ajaran Islam dilarang orang Kristen, orang kafir memimpin orang Islam. Loh, selesai kan permasalahannya. Lah kok dibanding-bandingkan gitu kita harus berubah? Nggak benar. Jadi saksi lagi, ini kiai sepuhnya NU ditabrak dengan anak muda, tak ngamai, dengan kader yang ada di NU. Ini kiai besar ini. Kiai sepuh yang wajib dihormati ditantang ada di pengadilan, mau ini bukan diadu domba juga, ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah, kita ngikuti kiai sepuh kita, tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita, ngelamak. Ini anak kurang ajar, ini ini anak muda yang kurang ajar, itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini ini. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mughalid, kamu anak muda ikut dengan fatwanya kiai-kiai sepuh. Selesai.
Nanti kalau sudah waktunya kamu sudah dituakan, baru adab ndak ada ini, adab ndak ada. Keliru itu ya, keliru. Udah nggak usah ngikuti medsos. Anda ngikuti adab bagaimana diatur oleh kiai-kiai kita semuanya, ya. Ya.